Hai, ketemu lagi di kelas pemrograman. Kali ini aku mau ngasih tahu sedikit tentang grid di Tkinter Python seperti yang kalian lihat di video. So langsung aja kita mulai ke videonya ya. Oke, di sini langsung aja grid itu aku mau jelasin sedikit. Jadi grid itu untuk mengatur widget dalam struktur label. Intinya kayak gitu. Di sini aku kasih keterangan comment section untuk kalian bisa baca. Nah, di sini aku buat modul dulu yaitu from Tkinter import. Ini adalah untuk modulnya. Di sini aku menggunakan variabel yang unik yaitu aku menggunakan variabelnya layar sama dengan tk tutup kurung. Lalu di sini jangan lupa juga aku mau buat layar menggunakan geometri. Kenapa? Agar si jendelanya itu biar aku bisa adjust lebar dan tingginya kira-kira 300 kali 150. Nah, di sini langsung aja aku buat variabel nama sama dengan menggunakan fungsi label. Aku menggunakan teksnya itu yang berisikan dengan nama. Nah, di sini juga akan aku atur fontnya. Kira-kira aku mau menggunakan font family-nya itu Georgia, font size 9 dan bold kayak gitu. Nah, gimana cara tampilinnya? Ini belum muncul, berarti harus kita panggil si variabel nama ini. Baru dia bisa muncul, yaitu kita akan panggil menggunakan nama.grid. Nah, dia akan kepanggil saat kita sudah menggunakan tutup kurung di belakangnya. Kalau belum ada tutup kurung, tidak akan kepanggil. Contohnya, nah dia langsung kepanggil kan, kita sudah running. Nah, di sini aku mau menggunakan row. Jadi ada beberapa metode parameter dari grid, yaitu ada contohnya aku mau menggunakan row dan kolom. Row itu apa? Row itu untuk baris, kolom itu untuk indeks kolom. Jadi aku mau menggunakan baris 1, kolomnya belum ada nih. Nah, di sini itu aku akan buat lagi untuk membuat kotaknya. Kayak gitu. Gimana cara buatnya? Di sini langsung aja aku buat misalnya nama entry sama dengan aku menggunakan widget si entry. Terus masukin lagi nama variabelnya si layar kayak gitu. Kok belum ada kotaknya? Berarti harus kita panggil nama entry.grid. Aku masukin lagi nih. Dia ada di baris keberapa? Kita mau samain berarti baris pertama, kolom pertama. Nah, dia ada di sampingnya. Contohnya kayak gitu ya. Jadi berurutan gitu. Nah, di situ udah ada. Nah, di sini kalau kalian mau buat lagi, aku mau buat yang kedua. Misalnya kolom kedua aku tulis variabel itu kode, label, layar, masukin lagi. Di sini aku mau menggunakan teksnya itu kode. Sebenarnya bisa kalian copy paste aja sih, sama aja gitu ya. Cuman aku tulis aja biar kalian nggak bingung kayak gitu. Nah, di sini langsung aja kita panggil kode.grid. Masukin lagi berarti row-nya yang kedua, nomor 2 barisnya. Kolomnya kita tetap masukin yang ke 0 biar dia sejajar dengan si nama. Contohnya kayak gitu pas udah kita running ya. Nah, di sini aku akan buat dengan kode entry untuk buat kolomnya, terus menggunakan panggilan entry layar. Nah, di sini kode entry.grid. Nah, di sini kita tetap masukin row-nya itu nomor 2 tapi kolomnya itu 1. Nanti dia akan sama rata kayak gini. Nah, kayak gitu kan, dia sama rata tuh nama sama kolomnya. Nah, habis itu di sini juga di sini aku mau manggil fungsi width. Misalnya aku masukin 10. Nah, width itu apa? Jadi width itu untuk kayak misalnya kalian tuh lebarnya, jadi kalian bisa bergeser jadi ke sebelah kanan gitu. Nah, kodenya juga aku ganti yang widthnya samain 10 pixel. Nah, di sini aku mau buat label tulisan tapi sebelum nama dan kode. Jadi paling atas gitu ya. Nah, di sini sama aja buatnya dengan menggunakan label yaitu layar, masukin lagi teksnya mau kalian tulis apa, ditampilkannya kayak gimana. Nah, di sini itu aku menggunakan lagi font family-nya Arial 10 dan bold. Nah, di sini itu gimana caranya biar ada di tengah-tengah sebelum tulisan itu. Berarti kita akan panggil text.grid. Di sini row-nya itu berarti 0 yang paling pertama dan kolomnya itu 1. Ya, nah jadi contoh kayak gitu. Nah, di sini juga aku mau tambahin PD. PD itu apa sih? PD itu untuk tambahin padding eksternal tapi bagian atas dan bawah. Jadi untuk spasi atas dan bawah gitu. Nah, dia jadi spasinya kan antara tulisan dengan si kolom enter itu. Kolom atau kotak itu ya. Nah, kalau kolom span itu apa? Kolom span itu untuk jumlah kolom yang berdekatan dengan widget. Nah, di sini aku mau buat home button misalnya. Aku buat variabel itu submit. Nah, di sini panggil fungsi button, kita panggil lagi variabel layar. Nah, kita mau buat button dengan tulisan submit. Di sini caranya langsung aja untuk langkah cepatnya langsung aja .grid, masukin lagi kolomnya berarti barisnya itu yang ketiga. Nah, kayak gitu, kolomnya itu 1. Dia jadi sama rata ada di tengah-tengah tapi dia barisnya nomor 3. Aku mau menggunakan PD untuk rentang jarak atas dan bawahnya gitu.
Nah, bisa lihat kan, jadi ada rentang atas bawah, itu fungsinya si pd. Nah, di sini aku mau buat check button. Misalnya aku buat variabelnya cb check button. Untuk check button itu untuk menceklis gitu ya fungsinya. Sama aja, misalnya aku mau menampilkan check buttonnya itu tulisannya sudah yakin benar nama yang kalian input gitu. Jadi untuk meyakinkan lagi ke kalian sebelum kalian submit, di sini langsung aja .grade. Sama aja, misalnya row-nya ini berarti barisnya yang keempat. Nah, kolomnya ini aku buat 0 gitu. Nah, di sini saat aku running akan seperti ini. Oh, dia berantakan. Kenapa? Berarti kita harus menggunakan kolom span yang aku bilang tadi. Nah, kita harus menggunakan kolom span, misalnya itu kita masukin 2 deh kira-kira. Nah, dia jadi ada di paling bawah dan enggak tumpang tindih kayak tadi. Misalnya aku running, contohnya Sabrina kode sekian dicentang baru submit, tapi dia tidak akan muncul di terminal window karena aku tidak buat si pengulangan dengan fungsi komen. Kalau kalian mau buat pengulangan, kalian bisa tambahin aja menggunakan def lalu panggil variabelnya yang untuk fungsi panggilan baliknya kayak gitu. So, sekian video dari aku. Lupa untuk di like, di comment, di subscribe. Jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian, dan sampai ketemu di video selanjutnya.